Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Anti. Dalam pelajaran biologi kali ini kita akan membahas tentang kingdom Plantae. Yang pertama kita bahas dulu tentang ciri-ciri kingdom Plantae. 1. Kingdom Plantae mempunyai sel yang multi, yaitu multiseluler eukariotik. Kemudian yang kedua, memiliki jaringan dan organ yang berkembang baik, kemudian berklorofil, kemudian mengalami fotosintetik, berarti di sini autotrof, kemudian menyimpan makanan dalam bentuk tepung, berdinding sel dari bahan selulosa, kemudian melindungi perkembangan embrio dari kekeringan, kemudian memiliki metagenesis, dan yang terakhir, tumbuhan merupakan makhluk hidup yang mampu mengkolonisasi daratan dengan sempurna. Adapun klasifikasi untuk tumbuhan yaitu mencakup yang pertama, tumbuhan tidak berpembuluh atau Atracheophyta, kemudian tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta. Adapun untuk tumbuhan yang tidak mempunyai pembuluh meliputi Bryophyta, sedangkan untuk tumbuhan yang berpembuluh di sini meliputi Pteridophyta, yaitu paku-pakuan, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Adapun yang akan kita bahas di dalam video kali ini adalah Bryophyta atau lumut. Lumut berasal dari bahasa Yunani yaitu bryon yang artinya tumbuhan. Adapun ciri-ciri lumut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sel-sel penyusun tubuhnya telah memiliki dinding sel. Kemudian yang kedua, susunan archegoniumnya sama dengan tumbuhan paku, sehingga lumut dan paku disebut sebagai archegoniata. Kemudian yang ketiga adalah batang terdiri dari selapis sel kulit dan lapisan kulit dalam dan silinder pusat. Yang keempat, hanya tumbuh memanjang dan tidak tumbuh membesar. Kemudian yang kelima, rhizoid tampak seperti benang-benang. Berikut ini adalah struktur lumut. Ada sporofit, gametofit, kemudian sporangium, seta, stolon, dan rhizoid. Pada sporofit ini akan menghasilkan spora, dan pada gametofit dia akan menghasilkan gamet. Sedangkan sporangium dia merupakan kotak penyimpanan spora. Klasifikasi lumut. Ada 3, yaitu lumut daun, kemudian lumut hati, dan lumut tanduk. Pada lumut di sini mengalami suatu metagenesis. Adapun metagenesis lumut adalah sebagai berikut. Berawal dari spora. Kemudian spora mengalami perkecambahan yang kita sebut sebagai protonema atau gametofit muda. Kemudian gametofit muda berkembang menjadi gametofit dewasa, dan dari gametofit dewasa ini akan dihasilkan 2 gamet, yaitu gamet jantan dan gamet betina atau antheridium dan archegonium. Kemudian dari antheridium dan archegonium akan bergabung dan menghasilkan zigot, kemudian berkembang menjadi sporofit, dan akhirnya akan berkembang membentuk lumut dewasa dan akan menghasilkan spora dan akan mengalami pergiliran, begitu seterusnya. Nah, jika kita buat skemanya adalah seperti ini. Dari sel induk spora, kemudian berlanjut pada sporogonium, kemudian sporanya akan mengalami perkecambahan membentuk protonema dan akan menjadi tumbuhan lumut. Dari tumbuhan lumut ini akan dihasilkan antheridium atau gamet jantan dan archegonium atau gamet betina. Kemudian pada antheridium dan archegonium akan berubah menjadi spermatozoa dan ovum dan akan bergabung membentuk zigot dan akan menghasilkan spora, begitu selanjutnya. Nah, lumut yang kita lihat sehari-hari merupakan lumut seperti ini, hijau. Ini adalah fase gametofit yang
dialami oleh lumut. Jadi fase gametofit adalah lumut yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya seperti ini, seperti bludru yang berwarna hijau. Nah, cukup sekian pembahasan kita tentang kingdom Plantae, terutama adalah lumut. Sampai jumpa di video Bu Anti selanjutnya. Wassalamualaikum.